Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memutuskan perpanjangan masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Perpanjangan dilakukan mengingat masih banyak masyarakat korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar belum terjangkau bantuan. Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansyarullah, menyampaikan perpanjangan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan sebelum memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Perpanjangan ini difokuskan untuk penyaluran bantuan makanan dan logistik lainnya untuk masyarakat terdampak bencana yang berada di pelosok wilayah Sumatera Barat yang belum mendapatkan bantuan pangan dan obat-obatan yang tidak bisa dimasuki kendaraan roda 2 dan 4. Di antaranya di Jorong Lambe Nagari, Ampek Koto, Tulang Gajah, dan Kecamatan Palembayan. Kabupaten Agam yang sudah 2 minggu pasca bencana telah terisolasi. Bantuan terpaksa disalurkan dengan berjalan kaki oleh personil Brimob Polda Sumatera Barat dari Sabtu hingga Senin kemarin. Kita putuskan untuk perpanjangan tanggap darurat kita sampai tanggal 22 Desember nantinya. Dan mudah-mudahan akan ada percepatan-percepatan kita harapkan. Dan sekaligus juga kita harapkan kepada Bupati Wali Kota untuk bisa melengkapi seluruh pendataan-pendataan. Lalu seperti apa kondisi terkini di daerah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat? Kita akan tanyakan langsung kepada rekan Donald Caniago. Donald, selamat pagi, silakan. Bagaimana kondisi saat ini di sana? Ya, kondisi saat ini saya mengabarkan adalah di Kecamatan Malala, di mana ini kecamatan yang cukup parah diterjang banjir bandang pekan lalu. Di kawasan ini masih dilakukan upaya pencarian sebanyak 3 warga yang hilang akibat terjangan banjir bandang. Di mana sebelumnya kawasan ini sempat terputus karena terisolir akibat longsornya jalan dan amblas di sejumlah titik sehingga tidak bisa masyarakat keluar masuk ataupun distribusi bantuan masuk ke daerah ini. Namun kondisinya saat ini sudah cukup lebih baik karena titik-titik longsor sudah bisa dibersihkan dan kemudian kami memantau bantuan alat berat sudah mulai berdatangan ke kawasan ini untuk mempercepat proses upaya pencarian serta proses recovery dari daerah yang terdampak dari bencana pekan lalu. Di Kecamatan Palembayan juga demikian, namun beberapa hari belakangan di daerah di Kabupaten Agam juga diguyur hujan deras sehingga mengakibatkan adanya ancaman longsor ataupun banjir bandang susulan sehingga proses evakuasi serta distribusi bantuan untuk sementara sempat dihentikan untuk sementara waktu. Begitu. Ya Donald, ini apakah artinya untuk akses jalan di desa-desa yang berada di Kabupaten Agam ini sudah berhasil dibuka? Masih ada satu nagari, satu dusun lagi yang hingga saat ini masih dilakukan upaya pembukaan jalan karena masihnya titik longsor di kawasan tersebut. Selain longsor juga amblesnya jalan sehingga proses distribusi bantuan masih dilakukan upaya dengan cara yang manual begitu. Dan di kawasan Palembayan sendiri di Jorong Lambe tersebut ini masih dropping bantuan masih dilakukan dengan cara bahu atau estafet dari masyarakat, artinya dari titik A ke titik dari sebelum karena tidak sampai ke dalam pemukiman warga itu di titik terakhir sampai kendaraan dan diangkat dengan berjalan kaki ke dalam perkampungan mereka begitu. Tapi sejauh ini informasi yang Anda dapat, Donald, apakah masih ada desa yang masih belum terjangkau bantuan hingga saat ini? Ya, rata-rata sudah bisa dijangkau oleh bantuan meskipun dengan effort yang sangat
sangat-sangat berat seperti tersebut karena topografi di daerah Kabupaten Agam ini memang berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Kawasan perbukitan di kawasan Kabupaten Agam ini tergolong cukup ekstrim karena seperti di Kecamatan Palembayan dan Kabupaten Malalak ini kondisinya memang belakangan memang sering diguyur hujan. Seperti baru saja hujan yang turun dengan intensitas yang cukup deras dan sudah berhenti di kawasan tempat saya mengabarkan di Kecamatan Malalak, sehingga diharapkan nanti pagi cuaca akan cerah sehingga proses upaya pencarian korban di kawasan ini akan terus dilakukan lebih lanjut begitu. Oke Donald, kami ingin tahu untuk ketersediaan air bersih untuk para korban di sana ini seperti apa Donald? Ya, air bersih di Kecamatan Malalak ini memang tidak terlalu banyak masyarakat yang mengungsi ke tempat pengungsian, namun mereka mayoritas mengungsi ke daerah atau ke tempat sanak famili mereka di tempat yang lebih aman. Dan sedangkan ketersediaan air bersih untuk di Kecamatan Malalak ini cukup baik karena mata air di kawasan ini tidak terganggu akibat tutupan tanah longsor. Namun berbeda kondisinya ketika berada di Kecamatan Palembayan, di mana distribusi air bersih yang dilakukan oleh sejumlah pihak seperti Palang Merah Indonesia terus dilakukan hingga saat ini karena sumber-sumber mata air yang ada di perkampungan atau di kecamatan tersebut terganggu akibat ditutup tanah longsor ataupun diterjang banjir bandang pekan lalu. Baik, Donald Cadiago mengabarkan langsung dari Kabupaten Agam. Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di Kampung Batu Busuak, Kelurahan Lambuang Bukik, Kecamatan Pauh, Kota Padang, salah satu lokasi terparah banjir bandang, Senin kemarin kembali dapat menikmati listrik. Sementara untuk di Kecamatan Palembayan belum normal lantaran pekerjaan terkendala hujan lebat yang kembali turun. Beginilah kondisi pasca diterjang banjir bandang di Kampung Batu Busuak, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Puluhan rumah luluh lantak akibat diterjang air bah. Setidaknya 320 kakak di lokasi ini masih tinggal di pengungsian. Untuk hari ini aliran listrik Kampung Batu Busuak Kecamatan Pauh telah kembali pulih dan normal bagi rumah-rumah dan lampu penerangan jalan di kampung ini. Termasuk di Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Nanggalo, tempat banjir bandang yang cukup parah. Hingga saat ini PLN terus mempercepat upaya penormalan jaringan listrik pasca bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Sumatera Barat. Meski demikian, untuk Kecamatan Palembayan masih belum bergingsi normal lantaran hujan lebat kembali turun. Sebanyak 94 murid SD 05 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terpaksa melaksanakan ujian di tenda darurat akibat ambruknya sekolah mereka pasca diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Beginilah suasana ujian semester di SD 05 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin pagi kemarin. Ujian untuk kelas 2 hingga kelas 6 tersebut dilaksanakan di bawah tenda darurat yang disediakan oleh Polres dan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Sementara kelas 1 dan 2 dilaksanakan di ruang perpustakaan. Kepala SD 05 Batang Anai, Lisa Ripendi, berharap pemerintah bisa segera memperbaiki sekolah mereka yang ambruk karena belajar di bawah tenda darurat tidak senyaman belajar di sekolah. Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, yang meninjau ke sekolah tersebut, mengatakan ujian untuk SD dan SMP di daerah tersebut serentak dimulai Senin kemarin. Karena bangunan sekolah sebagian besar sudah ambruk, maka untuk sementara ujian dilaksanakan di tenda darurat.